Khairul Zaman. Nah, kita nanti akan naik bis dari sana dan insya Allah kita lanjutkan vlog kita di sana. Tidak lama sih nggak. Bagus itu blog Syarif. Naik dan Dan tetap paus. barang kena hak cipta sih. Oke guys, kita sudah sampai di Khairul Zaman. Di sini kita ngumpul bersama teman-teman ya untuk berangkatnya dan ini bisnya sudah datang. Yes. Ini tulisannya kebalik ya karena ini pakai selfie dan bisnya ada 2. Dan ini adalah teman-teman kita yang akan berangkat bersama kita. Ini orangnya. Guys, kita sudah masuk di dalam bis dan ini teman-teman kita, ada yang teler, ada yang baca buku. Dan kita sudah dalam bis sekarang bersama teman-teman dan ini banyak yang dari Malaysia dan ada yang dari Thailand, Nah, kita akan menuju ke terusan Suez. Di situ nanti ada terowongan ya yang membelah lautan dan kita akan masuk lewat terowongan itu dan di bawah lautan sekitar 50 meter ke bawah ya, jadi tapi di situ nggak bisa ngambil gambar ya, mungkin nanti kita sebelum terusan Suez itu terowongan mungkin kita kasih ambil video ya guys. Oke. Nah, dan ini adalah terowongan terusan Suez yang ada di bawah laut sekitar 50 meter ke bawah dan ini diresmikan tahun 2017 dan dibuat pada tahun 2011 dan mungkin di dalamnya seperti ini guys, jedak-jeduk. Dia sangat potensinya sangat besar dan keuntungannya sangat besar. Jalur terusan Suez. Nah, terusan Suez ini digunakan oleh diperbutkan oleh Israel dengan Mesir. Karena apa? Karena sangat strategis banget dan itu menjadi penghasilan terbesar bagi Mesir. Karena apa? Karena di sini tempat lewatnya kapal-kapal yang datang dari Eropa. Jadi ketika orang Eropa ingin mengirim barangnya ke Asia, maka dia mengirimnya lewat ya selat ini, terusan Suez. Nah, selat yang ini dari sini menggunakan kapal lewat sini, terus ikutin jalurnya sampai tembus ke terusan Suez. Di sini bisa kita lihat di sini, ini jalan untuk kapal laut dan hingga mereka itu ketika mengirimkan barang dari Eropa ke Asia itu sangatlah dekat guys. Di sini Eropa, lalu mereka membawanya ke Laut Merah dan lewat sini hingga bisa menuju Asia di sebelah sini. Nah, termasuk Indonesia di sini. Adapun mereka ketika tidak ingin berbayar, maka mereka akan melewati mengelilingi Afrika dan itu sangat jauh. Muter ke sana, ke sini dan sampai sini. Nah, terutama lagi di situ banyak sekali yang namanya perampok, adalah bajak laut atau perampok yang dari lautan. Nah, sedangkan ketika mereka melewati sini, maka itu sudah diberikan keamanan. Mereka akan aman dan di sini sudah ramai banget ya, pertahanan.
dan insya Allah tidak akan terjadi perampokan ketika dia membawa barang-barangnya ke bagian Asia. Jadi oke teman-teman, jadi kita habis melewati terusan Suez tadi dan sudah kita lihatkan sedikit dari videonya, dan sekarang kita akan lanjut ke Gunung Sinai ya untuk mendaki. Dan kalau lurus sedikit aja itu udah nembus ke jalur Gaza ataupun ya bisa dibilang masuk Israel. Bisa dilihat pemandangannya bagus-bagus ya. Sebenarnya ini dingin guys, tapi kelihatannya itu panas. Bisa dilihat ya. Nah seperti itu. Waduh, itu ada tentara guys. Ada tentara, jadi hati-hati kalau ketahuan merekam bisa di stop di sini dan menjadi patung pengabadian. Gimana guys, kita sudah melewati terusan Suez dan sekarang lagi di jalan menuju Sinai. Nah, di sini kita baru sampai tempat pembangkit listrik yang ada di Mesir. Nah itu PLTU kayaknya ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, bisa kita lihat di sana banyak sekali tiang-tiang listrik yang mengalirkan listrik, dan di sana mungkin tepatnya itu yang seperti rokok itu guys, itu adalah tempat pembuatan listrik atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah yang seperti rokok itu PLTU, dan ini adalah tempat sumber listriknya Mesir guys. Wow, makanya di sini bisa kita lihat banyak sekali tiang-tiang listrik. Ya memang seharusnya diletakkan di tempat-tempat yang seperti ini guys, yang lapang seperti ini, biar tidak ada yang terkena limbah atau lain sebagainya. Jadi tadi itu guys adalah tempat pertahanannya orang Israel ketika merebuti Suez, terusan Suez yang tadi kita lewatin. Tapi kita nggak masuk tadi guys, soalnya karena sekarang mungkin sudah dilarang masuk ke sana. Tapi dulu sempat pergi ke sana, dan mungkin nanti bisa saya share apa aja yang ada di dalam sana, mungkin sekelumit daripada foto-fotonya. Ini adalah teropong yang mampu menjangkau kilometer untuk melihat pergerakan musuh. Nah ini adalah machine gun yang mampu mengeluarkan 1000 peluru per menitnya untuk memblok tembakan tentara Mesir hingga meledak di atas langit. Senjata Israel yang digunakan untuk menyerang Mesir di perbatasan Suez. Jadi Ustadz, ini yang saya bilang tadi, salah satu meriam yang masih utuh. Kalau dalam bahasa Mesirnya mereka mengatakan bahwa ini meriam Abu Jamus. Tapi kalau dalam bahasa Perancisnya itu howitzer. Namanya howitzer. Nah, ketika dia ingin menembakkan, pasukan Israel ingin menembakkan pelurunya menuju ke terusan Suez, mereka mengeluarkannya, kemudian setelah menembak langsung ditarik ke dalam lagi. Jadi orang Mesir tak tahu dari mana peluru itu berasal. Jadi setelah menembak dibalikkan lagi. Jadi dia langsung sembunyi lagi. Setelah menyerang langsung sembunyi. Makanya tempat ini salah satu tempat yang sangat susah ditembus oleh pasukan Mesir pada waktu itu. Sebentar lagi kita akan sampai di Uyun Musa. Uyun Musa yaitu tempat yang diceritakan bahwasanya Nabi Musa memukul tongkatnya, lalu keluarlah mata air. Nah ini dia guys, Uyun Musa. Sekarang nggak boleh masuk. Uyun Musa. Nah itu nggak boleh masuk sekarang. Dulu boleh ya di Uyun Musa ini. Mungkin nanti kita akan sematkan sedikit daripada foto atau ya yang pernah saya ambil juga di situ untuk sebagai keterangan juga ya guys. Guys, kita akan istirahat dulu sebentar di sini.
Guys, ini dia sarapan kita guys. Ayam crispy dengan sambal. Ini minuman favorit. Dan ini kopi sekecil ini 25 pounds Mesir. Selamat menikmati guys. Oke guys, jadi sekarang kita sudah selesai istirahat, restnya. Kita akan kembali naik bis. Oke guys, kita sekarang sudah masuk dalam mobil dan lagi menikmati perjalanan menuju Sinai, yang mana mata kita dimanjakan oleh pemandangan yang mengingatkan saya akan sebuah kota yang sampai saat ini rasa-rasanya hati saya masih tertinggal di kota itu. Ya, dialah kota Tarim. Nuansa gunung pasir dan bebatuan yang gersang, namun orang-orangnya sangat ramah dan baik. Kota seribu wali yang membuat hati ini subur walaupun di tengah gersangnya dunia. Semoga saja suatu saat bisa kembali ke sana. Amin. Kita lagi istirahat untuk sholat zuhur dan jamak dengan asar jam takdim. Ya, di sini rasakanlah ini sekarang akan kita lagi di Tarim. Itu di sana. Oke guys, kita lagi di pinggir tepi jalan menuju Sinai. Kita mencari momen-momen terbaik untuk foto. Kita sudah melanjutkan perjalanan kita lagi menuju Sinai, dan kita sekarang lagi melewati pinggir pantai ya. Nah, ini kita lagi di pinggir pantai, lagi melewati pinggir pantai Sinai, karena dia memang di pesisir pantai. Ini laut bisa disebut dengan Laut Merah karena ini di bagian selatan Gunung Sinai. Nah, itu bisa dilihat di map, yang warna kuning adalah terusan Suez dan kita ada di warna merah. Guys, kita sudah sampai di perbukitan Gunung Sinai. Di sini sudah bukit-bukit yang kering banget, guys. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini adalah tempat pemukiman orang-orang yang tinggal di wadi ini atau di lembah ini. Dan di sini pemerintah lagi memberikan akses jalan untuk transportasi agar memudahkan untuk pergi ke Sinai. Nah, di sini juga karena tempat ini adalah tempat wisata, jadi harus diperbagus sedikit ya jalannya agar menarik para pendatang yang dari negara luar ataupun yang dari Mesirnya sendiri. Nah, ini bisa kita lihat seperti kota mati, dan bisa kita lihat juga di atas gunungnya itu terdapat lubang-lubang kecil. Nah, itu adalah rumah-rumah mereka ya. Di sini ada yang pendatang dan ada yang juga orang yang menetap di sini, atau mungkin menetap sebentar habis itu pergi. Nah, mungkin ada yang dari kalian ingin menetap di sini, ya silahkan komen. Nah, kemudian ini adalah tempat pemukiman juga. Nah, di situ banyak banget orang yang tinggal. Mungkin ada proyek apa gitu ya, makanya mereka tinggal di sana. Mungkin bisa juga pembangunan, mau ingin merencanakan suatu pembangunan. Nah, di sini sudah ada bangunan-bangunan yang lumayan pakai batu bata, pakai semen ya, sudah maju, dan ada tiang listrik juga itu. Mungkin listrik juga udah masuk ke sini. Nah, itulah Gunung Sinai yang paling atas. Ya, itu adalah bagian dari Gunung Sinai.
Dan ini adalah gunung-gunung yang di sekitar Gunung Sinai, ya bukit lah kita bilang. Jadi bukan seperti gunung yang sesuai kita harapkan ya. Seperti gunung di Indonesia banyak pohon dan lain sebagainya, dan di sini adalah gunungnya batu cadas. Jadi ini keren banget kayaknya kalau kita muncak untuk kali ini. Nah, ini yang bikin aku senang banget lihatnya. Ini seperti kayak di film-film gitu kan, yang orang-orang dikejar macan, dikejar singa dan lain sebagainya. Dan ini juga ya mirip-mirip seperti Tarim. Nah, Tarim seperti inilah gersangnya. Jadi dikelilingi oleh bukit-bukit, dan ini adalah namanya lembah Fairon. Nah, kita juga nggak tahu mereka ngasih nama lembah ini lembah Fairon kenapa. Ya, tapi di dalam bahasa Mesir itu Fairon itu artinya tikus. Tikus. Jadi mungkin karena banyak lubang-lubang seperti itu, mungkin kayak seperti rumah tikus atau gimana, kita nggak tahu. Wallahu alam. Oke guys, kita sudah sampai di kawasan sekitar Gunung Sinai, dan ini jam menunjukkan pukul 5.07 ya, ini kebalik guys. Dan ini kelihatannya panas guys, tapi sebenarnya ini dingin banget cuacanya, mungkin sudah 0 atau minus ya. Bisa dilihat di sini, ini berembun sudah mulai dingin. Ini dingin banget guys, nggak kelihatan ya. Nah, ini di sini aja sudah dingin guys, apalagi nanti ketika kita mau naik ke atas gunung itu mungkin sampai -7. Nah, kita sekarang sudah sampai di daerah namanya San Catherine, dan di sini sudah kayak berembun banget ya guys, kelihatan banget dinginnya. Nah, kita sekarang sudah sampai di makom Nabi Soleh. Kita akan ziarah ke sana guys. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di atas di makom Nabi Soleh, yang mana makom ini adalah tempat persinggahan ya, bukan makam tempat dikuburkan, karena riwayat yang mutamat itu ada di Yaman, sebagaimana dikatakan tadi. Jadi kita akan ziarah ke sini untuk ngambil berkah aja, di mana tempat Nabi Soleh pernah berpijak di sini. Dan di sini sangat dingin banget guys. Ini mungkin 0 derajat. Yuk masuk. Ya guys, kita habis selesai berziarah di makom Nabi Soleh, dan ini makom ya, tapi nggak apa-apa, kita ngambil tabaruk, ngambil berkah dari Nabi Soleh, dan insya Allah berkah. Sekarang kita akan menuju ke makam Nabi Harun. Oke. Semulanya guys kita mau ke patung Samiri, tapi berhubung sudah gelap malam seperti ini, sudah malam, jadi kita nggak bisa melihat patung Samirinya. Mungkin saya nanti akan memberikan gambar foto patung sapi As-Samiri yang disembah oleh kaum Nabi Musa. Nanti saya akan taruh fotonya di video ini ya. Nanti itu ada foto yang waktu itu saya datang sampai sini itu masih siang gitu. Jadi banyak sekali yang tidak bisa kita kunjungi hari ini karena sudah mulai malam, dan banyak peraturan dari Mesir yang melarang kita untuk mendatangi objek-objek tertentu dari wisata ini. Nah, itu yang di atas garis warna hijau adalah patung anak sapi yang disembah oleh kaum Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu selama 30 hari dan digenapkan menjadi 40 hari. Dan itu adalah riwayat dari sejarawan dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan untuk cerita selengkapnya bisa dilihat di dalam Al-Quran ya. Nah guys, di situ di atas itu adalah makam Nabi Harun, dan kelihatan nggak? Gelap banget ya guys. Nah karena ini kita sampainya malam, jadi mungkin nanti saya akan memberikan file saya yang pernah kesini, dan itu di waktu siang hari. Nanti kita letakkan di video setelah ini. Nah itu ada unta guys. Ayo. Videoin untanya guys.
onta guys, awas kena tendang. Kena tendang sama ontanya. Nah guys, makamnya Nabi Allah Harun. Kita akan ke sana nanti, oke? Kita baru sampai di sini. Ini adalah makam Nabi Harun. Sangat dingin sekali guys. Di sini ada gambar salibnya guys. Ini yang merawat makamnya Nabi Allah Harun alaihissalam. Dan yang ada di dalam sini adalah dari orang Kristen ya, mereka ahli kitab. Oke, kita akan balik guys. Kita akan balik ke bis. Hati-hati, ini sangat licin guys, bukan gunung sembarangan gunung ini, licin pasir. Oke. Guys, ini kita habis pulang ziarah. Ustadz Wardiman sudah pulang duluan karena dia terlalu kedinginan katanya guys. Jadi ini kita baru pulang, dan ini maaf ya kameranya agak buram-buram karena embun, bukan karena jelek. Guys, kita sekarang sudah sampai di tempat penginapan. Inilah penginapannya guys. Oke. Nah, inilah tempat penginapan kita guys di hotel ini. Tunggu dulu, kita tunggu kawan-kawan. Oke, kita masuk dulu biar enak. Guys, kita sekarang mau masuk ke kamar. Masuk ke kamar, hotel dingin. Jadi kita sudah sampai hotelnya dan kita insya Allah akan istirahat sebentar. Mungkin nanti jam 12 kita akan naik ke Sinai. Oke, semangat. Guys, kita sudah di dalam kamar, satu kamar bertujuh. Kita makan apa? Mie. Ya, kita istirahat dulu sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Habis ini kita akan naik ke Gunung Sinai. Oke guys. Masak mie, dimanapun harus makan mie. Nih, bukan sekalian kan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang sudah jam menunjukkan pukul 12 waktu Egypt, waktu Mesir ya, waktu sekitar, dan kita akan naik ke Gunung Sinai. Untuk persiapannya kita sudah masukkan barang-barang dan akan naik dalam bis, kemudian berangkat ke lokasi pendakian. Oke, thank you. Oke guys, kita akan mendaki. Jalan dong. Sini. Oke, jadi kita akan mendaki sekarang, dan ini adalah jalan atau tempat jalur pendakiannya lewat sini. Semangat. Iya. Padahal kuat terlihatin. Ini adalah kedua kalinya saya mendaki. Mendaki pertama Gunung Sasak, dan sekarang Gunung Tursina, yang mana di sini Nabi Musa pernah mendaki. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Oke, Tunggu kelanjutan. enggak bisa ngomong guys, terlalu dingin. Nanti kita lanjut lagi, oke? Jadi Gunung Tursina ini adalah gunung yang dimuliakan oleh bukan hanya orang Islam, tapi dari golongan orang Yudaisme dan orang Kristen juga. Mereka memiliki histori di sini karena mereka juga mempercayai Nabi Musa alaihissalam, dan di sinilah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa api. Nah,
Jadi kita akan naik sekarang ke sana dan kita akan bertabaruk. Nah, dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, sekarang lagi masih bulan Rajab ya, masih ada hawa-hawa masih ada hawa-hawa apa namanya, kemudian ya gitu, hawa-hawa Isra Mi'raj. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau turun di sini, disuruh oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat memperingati Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan wahyu. Nah, sekarang kita akan menuju tempat perkumpulan dulu. Oke, kita lanjut nanti. Coba saat rokok. Oh, yakin? Ya sekitar. Ikin. Udah sedikit. Oke guys, kita sudah melewati tempat pemeriksaan dan sekarang kita akan menuju ke tempat pendakian. Dan kita nunggu teman-teman dulu sebelum kita naik ke atas. Dan insya Allah sampai sana subuh dan kita akan menyaksikan sunrise. Mari ikuti perjalanan kami ketika mendakinya nanti guys. Semangat. Tarik. Al-Fatihah. Lupa ada ngolok saya. Kita sudah tadi berjalan-jalan untuk naik ke atas bersama teman-teman dan rombongan. Sudah ada 4 guide insya Allah demi keamanan kita. Dan di sini kita disuruh untuk segera sampai atas dan jam 7 minimal itu sudah turun ke sini ya guys. Nah, kita akan mendapatkan sunrise besok pagi banget dan sholat subuh di sana. Dan usahakan jangan batal karena susah wudhunya guys. Oke, semangat. Ayo berempat. Ya, ini di perjalanan kita nemu onta guys. Ya, ontanya lagi tidur. Awas kena tendang kalian. Nah, ini guys, onta yang baik hati. Ada onta guys. Bisa lihat sini. Ada onta. Hai. Saya kira onta batu. Ya Allah. Jangan langsung ke mata saya. Oke. Nabi siapa itu? Onta Nabi Soleh. Oh, ya, itu ada di Yaman. Nah, ini onta satu. Ini namanya onta guys. Dia malam nggak ngeliat. Tapi kalau ada duit dia lihat. Oke. Oke guys. Mana jalannya? Aku juga nggak kuat mengejarnya. Ini kawan-kawan kita. Wow. Jalan. Kabel kapan di sini? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, Bun. Kapan ke sini? Ini ada batu. Oh, Sinai. Oke guys, ini teman-teman Subang sudah sampai di posko 1. Kita lagi istirahat, menjulurkan kaki biar geram. Dan di sini tidak ada kamar mandi. Kaitannya di posko 2 insya Allah. Semangat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke posko 2 dan kita melanjutkan perjalanan kita ke posko 2 dan insya Allah poskonya sampai 5 dan di sana katanya sih nggak tahu ada apa enggak, ada kamar mandi bagi yang mau kalau ilhajas silakan nanti di sana. Dan teman-teman kita masih banyak yang di bawah istirahat karena mereka baru sampai. Kita jalan duluan agar bisa lebih lama istirahatnya nanti di sana guys.
Oke, thank you. Mulai kayak kabut dan tidak bisa kelihatan. Ini sudah ngeburam dan ngeblur kameranya guys. Oke. Asli bagus. Oke guys, kita sudah di pos kedua. Masih kena prank, nggak ada kamar mandi. Ternyata habis 10 menit katanya. 10 menit lagi kita akan dapat menemukan posko 3, 4 dan akhir. Oke, ini nih. Lihat kawan-kawan kita udah capek semua. Semangat. Dan ini adalah poskonya. Oke, thank you. Yang tiga. Ini posko ketiga, insya Allah. Mana yang lain? Tinggal 2 pas 1 ya. Kita istirahat dulu di sini, kita minum, tunggu teman-teman yang lain. Kalau udah agak ada sehat rasanya ya silakan jalan. Nah, teman kita satu udah jalan. Oke guys, kita belum nyampe guys di posko 4 dan kita lagi menikmati suasana lihat perbintangan, bintang-bintang. Di sana ada red moon, bulan. Tadi kayaknya nggak kelihatan ya. Coba bisa dilihat. Lihatin. Nggak kelihatan. Red moon yang setengah gitu. Nah, ini nih kan ada merah-merah. Iya, bisa dilihat guys. Ini namanya red moon. Nah, itu. Oke guys, kita sudah sampai di posko 4 dan di sini ada banyak onta. Ini disewain untuk naik ke sini dari bawah sampai ke sini. Nah, itu kita nggak tahu harganya berapa, dan untuk kalau yang mau turun juga bisa menyewa onta-onta di sini. Di posko 4 ini tempat parkiran. Di situ juga ada onta. Oke, ontanya lagi ngunyah. Hai guys. Nah, ini teman-teman kita lagi kedinginan. Oke, semangat. Kayaknya di sini tempat perberjam terakhir. Apa masih ada lagi? Mungkin arak posko mana? Masih kayaknya. Oh, masih tinggal 1 posko. Nggak tahu. Ini terakhir. Soalnya gayatnya masih di belakang. Kita terlalu semangat, oke? Hah? Kurang tahu. Udah. Ini ada onta di samping kita guys. Nah, ini contohnya orang yang menyewa onta di sebelah kiri kita ini. Bisa Kelihatan. Ontanya lagi kayak makan tapi nggak ada yang dimakan guys. Nggak tahu dia makan apa. Simpen lah. Ngunyah-ngunyah aja gitu. Ontanya baik ya guys. Halo. Random Zat Akram. Takut. Guys, kita sudah di posko 4 dan di sini harga begitu mahal dan air yang di bawah harganya 10, di sini sudah harga 50. Jadi bisa diambil pelajaran di sini guys. Jadi jika engkau tidak dihargai di satu tempat, maka hijrahlah di mana engkau dihargai. Oke? Itu kotes kita di atas Sinai, 2100 meter di atas permukaan bumi. Darah senyum udah dengan ini, tepuk tangan dulu. Capek ya? Seperti beban hidup kalian. Ini masuk terowongan dan ini kayak turun guys, hati-hati. Wow, dingin banget. Pelan-pelan. Oke. Di sini bisa kita lihat tulisan apaan nih? Ghurfah Salamun Nuzul ila Dair. Oke. Nggak tahu kita kemana nih. Kayaknya dari sini kita nontonnya atau di sana. Bukankah dengan cara zikir hati kita bisa tenang dan kaki kita pun insya Allah ikut semangat. Ayo zikir sama-sama. Allah. Di sebelah sana kita akan duduk dan menikmati cemilan-cemilan dan istirahat sebentar, oke? Yuk, jalan, semangat. Guys, kita sudah di pemberhentian kelima dan pucuknya ada di sana. Kita istirahat dulu untuk persiapan melihat sunrise. Kita mau sholat subuh dulu guys.
kita bisa bareng-bareng di sini guys. Ini batunya enak banget. Ya Allah. Mantap. Guys, kita di sini lagi mie di sini di pos terakhir sebelum sampai puncak itu harganya sekitar 50 pon, ya setara dengan 25.000. Ya masih terjangkau lah guys. Ini untuk ngangetin badan sebenarnya, bukan lapar atau lain sebagainya. Ini kawan kita juga lagi menikmati Indomie. Say hi, Satu Diman. Yo. Satu Diman? Kalau dia memang buat lapar guys, bukan buat mengangkat diri. Kalau saya memang buat mengangkat diri, dan ini tangan sudah kayak mati rasa. Jadi ini kuahnya sepanas ini itu bisa langsung diminum. Enak banget guys. Oke, habis ini kalau dekat-dekat sholat subuh, setelah sholat subuh kita akan naik ke atas untuk melihat sunrise. Oke, see you next time.